Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita ada di hari yang baru. Saya selalu meyakini bahwa setiap ada hari baru, ada kesempatan baru, anugerah baru, berkat baru, meskipun juga ada tantangan baru dalam kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa ada kemurahan dan kasih Tuhan atas kehidupan kita. Kembali kita akan belajar tentang natur atau hakikat gereja. Kita sudah belajar bagaimana gereja ditampilkan, orang percaya dipresentasikan oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul. Dan kita akan maju satu langkah lagi, dan kita sampai di ayat yang ke-17 dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Ini adalah narasi lanjutan ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus di sebuah jalan lurus menuju kota Damsyik. Lalu kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Ananias untuk dia pergi berjumpa dengan Saulus. Ada sedikit argumentasi di sana, tetapi Tuhan memastikan bahwa ada rencana besar di dalam kehidupan Saulus. Lalu kemudian dengan segala ketaatan, termasuk juga resiko, Ananias pergi untuk berjumpa dengan Saulus. Yang menarik adalah bagaimana di dalam ayat yang kita baca tadi, setelah Ananias mau taat, lalu kemudian di dalam perjumpaan pertama, di dalam impresi pertama, ketika Ananias berjumpa dengan seorang figur yang dia kenal sebagai penganiaya jemaat, sebagai orang yang keras, orang yang jahat, pertama kali yang dikatakan adalah menyebut Saulus sebagai saudara. Perhatikan di sana, Saulus, saudaraku. Bayangkan, ini sebuah hal yang luar biasa menurut saya, di mana Ananias bisa melompati berbagai macam tantangan dan pertimbangan yang dihadapi ketika memutuskan untuk berjumpa dengan Saulus. Berbagai macam hal yang dia pikirkan sebelumnya, dia runtuhkan, dia tinggalkan, lalu kemudian memutuskan berjumpa dengan Saulus dan memanggil dia saudaraku, my beloved brother. Bayangkan, Ananias mendengar bahwa Saulus menangkap banyak orang percaya, sahabat-sahabat Ananias, anggota jemaat Ananias, bahkan mungkin keluarga Ananias. Tetapi ketika Tuhan menyuruh dia datang kepada Saulus, dia datang kepada Saulus dan memanggil dia saudaraku, my brother, saudaraku. Ini adalah hal ciri khas hakikat yang lain yang ditampilkan di dalam Kisah Para Rasul, bahwa gereja, orang percaya, orang Kristen seharusnya menjadi komunitas persaudaraan, menjadi komunitas di mana orang diterima, orang disambut, orang dikasihi, orang diberikan the second chance atau kesempatan kedua. Inilah gereja, di mana gereja terbuka, menyambut, menerima, mengasihi siapa saja, tidak peduli latar belakangnya. Tentu kita perlu hikmat, tetapi prinsip di sini adalah ketika ada kasih, ada kepedulian, ada kerelaan, gereja bisa menyambut siapa saja, termasuk orang seperti Saulus. Saya membayangkan seandainya waktu itu Ananias berkata, "Tidak Tuhan, sekali tidak, tetap tidak." Maka sejarah kekristenan mungkin akan berbeda. Mungkin komposisi Alkitab berbeda. Tetapi ketaatan dan kerelaan, kesiapan menyambut siapa saja sebagai saudara adalah hal yang sangat penting yang ditanggapi, disampaikan, direspon di dalam kehidupan Ananias. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, gereja adalah komunitas kasih persaudaraan. Orang percaya berhubungan dengan satu dengan yang lainnya hendaknya menghadirkan kasih persaudaraan, saling mengampuni, mendorong dan memberikan kesempatan orang lain untuk bertumbuh. Doa kami kiranya ini menjadi nyata, terwujud di dalam setiap komunitas orang percaya, termasuk gerejanya, Gereja Kristen Nazarean Philadelphia. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami dengan firman-Mu yang mengajarkan bahwa gereja adalah komunitas kasih persaudaraan. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dan inspirasi untuk kami hidup, mengembangkan, menebar kasih secara khusus dalam konteks jemaat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.